Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bertemu lagi di video pembelajaran kita. Di video ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Ini adalah bab keempat ya di semester 1 kelas 8. Mari kita lihat apa aja yang akan kita pelajari. Nah, di bab ini, yaitu persamaan garis lurus, ada beberapa hal yang akan kita pelajari ya. Di sini ada mind map-nya, silakan bisa dilihat. Yang pertama kita akan menggambar grafik ya. Kita akan belajar menggambar grafik atau gambar dari garis lurus ya, sesuai dengan persamaannya. Kemudian kita akan menentukan gradien atau kemiringan dari garis tersebut. Yang ketiga, kita akan belajar membuat persamaan dari garis lurus. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar tentang sifat-sifat persamaan garis lurus ya. Nah, di video kali ini kita hanya akan mempelajari tentang menggambar grafik dan menentukan gradien atau kemiringan dari garis tersebut ya. Nanti untuk yang lainnya akan kita pelajari di video berikutnya. Oke, sebelumnya kita mengenal dulu apa itu persamaan ya. Jadi persamaan itu bukan kita mencari persamaan dari dua hal ya, tetapi yang dinamakan persamaan itu adalah seperti sebuah fungsi. Fungsi itu kan bentuknya misalnya fx sama dengan misalnya berapa? 5x plus 1 misalnya gitu ya. Ya. Nah, di sini kan kita tahu di fungsi itu ada domain, kemudian ada kodomain ya. Jadi domainnya itu adalah X, kemudian di difungsikan atau dipetakan ya ke dalam fungsi fx gitu kan. Nah, ini X itu sebuah domain, kemudian fx-nya itu nanti kita menemukan range-nya gitu kan ya. Nah, range-nya itu bisa disebut sebagai Y karena dalam koordinat kartesius itu kita gambarnya dalam sumbu X dan sumbu Y sehingga fx atau range-nya itu bisa kita ganti menggunakan y gitu ya. Nah, sehingga di persamaan garis lurus ini atau sebuah persamaan ya, itu bentuknya biasanya kita simpulkan dengan y sama dengan berapa x gitu ya. Jadi persamaannya itu dalam x dan y. Karena kita akan menggambar garisnya itu atau grafiknya itu dalam koordinat kartesius yang mana terdapat sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Jadi itu yang disebut persamaan itu maksudnya adalah seperti sebuah fungsi, tapi bentuknya biasanya uh, Y sama X gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sebuah garis itu bisa dibuat dengan menghubungkan dua titik ya. Jadi ada dua titik seperti ini. Kemudian bisa kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus gitu ya. Kan? Nah, maka dalam menggambar grafik garis lurus di koordinat kartesius, kita juga bisa menggunakan dua titik. Kita bisa mencari dua titik, kemudian kita hubungkan. Jadilah sebuah garis lurus. Seperti itu. Nah, maka dari persamaan garis lurus ini y sama dengan 2x kita akan menentukan dua titik ya yang melewati garis itu. Titik itu kan yang kita tahu selalu berbentuk x, y kan? Titik di koordinat kartesius pasti bentuknya x, y. Nah, maka kita akan menentukan dulu nih berapa nilai x ya. Ada dua kita tentukan nilai x. Kenapa ada dua? Karena kita akan membuat dua titik ya kan. Sebenarnya bisa lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat dan seterusnya ya. Tapi kita ambil dua titik aja. Dua titik sudah cukup ya untuk membuat sebuah garis. Itu. Nah, misalnya kita menentukan titiknya itu berapa ya? Sebenarnya bebas, bisa berapapun. Tetapi lebih baik angka yang kecil aja ya. Misalnya 1 dan 2 gitu. Karena kalau misalnya angka X-nya besar, nanti kita menggambar kartesiusnya juga bakalan besar, ya kan? Jadi kita ambil yang angka yang kecil aja, misalnya 1 dan 2. Nah, kalau X-nya 1, coba kita input ke persamaan di atas itu, yaitu Y sama dengan 2X. Nah, 2X, X-nya kita ganti 1 ya, berarti 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2.
Maka titiknya adalah X, Y. X-nya adalah 1, ya, koma, Y-nya ketemu 2. Berarti 1,2 gitu. Ya, coba 1,2 di mana letaknya di kartesius? 1,2 letaknya di titik sini. Kemudian yang berikutnya kalau X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 berarti Y sama dengan berapa tuh? Persamaannya kan 2X, berarti 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi titik yang terbentuk adalah X, Y. Berarti 2,4. Nah, 2,4 di mana letaknya? Di koordinat kartesius, berarti di sini ya, 2,4. Kita sudah dapat dua titik seperti ini. Jadi, tinggal kita hubungkan aja ya, dua titik itu membentuk garis lurus. Nah, terbentuklah sebuah garis lurus. Maaf ya, ini gambarnya kurang lurus ya karena tidak pakai penggaris. Harusnya lebih bagusnya ya, lebih baiknya pakai penggaris sehingga bisa lurus gitu. Tapi di sini tidak ada penggaris. Nah, ini kita kasih tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah ya. Karena sebenarnya garisnya itu panjangnya tak terhingga, ke atas terus dan ke bawah terus gitu ya. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Misalnya persamaannya diketahui adalah Y sama dengan min 3X. Nah, persamaan yang diketahui adalah ini ya. Y sama dengan min 3X. Maka seperti tadi ya, kita akan mencari dua titik ya. Kita akan mencari dua titik sehingga nanti dua titik itu akan kita hubungkan menjadi sebuah garis ya. Misalnya X-nya kita ambil berapa nih? Sebenarnya bebas aja ya, seperti yang tadi saya bilang. X-nya bisa bebas, angka berapapun, tetapi saran saya adalah angka yang kecil, supaya nanti gambar kartesiusnya tidak terlalu besar. Ya kan? Misalnya kita ambil 0 dan 1, misalnya gitu ya. Saya ambil aja 0 dan 1. Jadi kalau misalnya X-nya 0, kita input ke persamaannya, Y sama dengan min 3X, berarti min 3 kali 0. Min 3 kali 0, berapapun angka dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Nah, jadi titik yang didapatkan adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya juga 0. Jadi 0,0. 0,0 di mana letaknya? Itu di tengah-tengah. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, berarti kalau kita input Y sama dengan min 3 kali 1, yaitu min 3. Jadi titik yang didapatkan adalah 1, min 3. Oke, 1, min 3 di sebelah mana? Berarti sebelah sini ya. Maka dua titik itu akan kita hubungkan supaya menjadi garis lurus. Oke, mari kita hubungkan. Ya, kira-kira segitu ya. Jadi harus kita agak sedikit panjangkan ke atas, kemudian kasih tanda panah, agak panjangkan sedikit ke bawah, kemudian kita kasih tanda panah. Contoh berikutnya misalnya persamaannya adalah Y sama dengan 4X min 5. Oke, kita akan cari dua titik lagi ya. Seperti yang tadi. Misalnya X-nya adalah 2 dan 1 ya. Misalnya 2 dan 1 aja. Oke, kalau X-nya 2, berarti kita masukkan Y sama dengan 4 kali 2 dikurang 5. 4 kali 2, 8 dikurang 5, 3. Berarti titik yang didapat adalah 2,3. 2,3 di mana letaknya? Itu di sebelah sini. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, berarti Y sama dengan 4 kali 1 dikurang 5. 4 kali 1, 4 dikurang 5, min 1. Berarti titiknya adalah 1, min 1. 1, min 1 berarti di sebelah sini. Oke, dua titik itu akan kita hubungkan. Ya, sekali lagi harus pakai penggaris ya. Nanti kalau kalian ngegambar di buku harus pakai penggaris. Ini lanjut ke atas, ada tanda panahnya, lanjut ke bawah, ada tanda panahnya. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir nih.
Contoh terakhir, jika persamaannya adalah Y sama dengan min 2X plus 3. Y sama dengan min 2X plus 3. Oke, kita akan tentukan X-nya berapa dan berapa. Misalnya saya nentuin X-nya adalah 1 dan min 1. Sebenarnya terserah ya, berapapun ya. Kalau X-nya 1, kita input ke dalam persamaan. Min 2 kali X, X-nya adalah 1 ditambah 3. Min 2 dikali 1, min 2. Min 2 ditambah 3, 1 ya. Jadi titiknya adalah 1,1. 1,1 di sebelah sini. Lanjut, kalau X-nya min 1, berarti kita masukkan min 2 kali min 1 ditambah 3. Min 2 kali min 1 berarti 2. 2 tambah 3, 5. Jadi titiknya adalah min 1,5. Oke, jadi kita taruh min 1,5 di sebelah sini ya. Oke, sudah ada 2 titik. Tinggal kita hubungkan 2 titik tersebut. Nah, kira-kira begini ya. Dikasih tanda panah ke atas, kasih tanda panah ke bawah. Artinya dan seterusnya, tidak terhingga ke atas dan ke bawah. Ya, seperti itu cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Ya, namanya aja persamaan garis lurus. Nah, berarti jadinya gambarnya adalah sebuah garis lurus. Gitu. Oke, selanjutnya adalah koefisien dari X mempengaruhi kemiringan atau gradien dari garis tersebut. Ya, jadi tadi kan kita sudah tahu tuh ya tadi ya, persamaannya ada 4 tadi yang sudah kita gambar grafiknya, yaitu Y sama dengan 2X, kemudian yang kedua berapa? Y sama dengan 3X ya, kemudian 4X min 5, dan Y sama dengan min 2X berapa tadi? Plus 3 gitu ya. Ada 4 persamaan ini yang sudah kita gambar. Nah, di sini ada ketentuannya, yaitu koefisien dari X ya. Koefisien dari X itu adalah angka atau bilangan yang melekat pada X, yang nempel sama X ya, yang di depannya X gitu. Nah, bisa kita lihat satu-satu nih ya. Koefisien dari X-nya itu mempengaruhi kemiringan atau gradien dari garis tersebut. Kemiringan itu nama lainnya gradien ya. Nah, ketentuan yang pertama, jika koefisien X-nya itu positif, maka garis pasti akan miring ke kanan. Tapi jika koefisien X-nya itu negatif, maka garisnya itu pasti akan miring ke kiri. Ya, kita bisa lihat nih satu-satu. Yang pertama, Y sama dengan 2X. Ya, ini kan koefisiennya berapa nih? Koefisiennya adalah 2 ya, koefisien X-nya 2. Nah, 2 itu kan positif, ya kan? Berarti dia akan miring ke kanan, ya kan? Yang ini ke kanan. Nanti kita lihat ya gambar yang tadi ya, benar nggak sih dia ke kanan. Terus kalau Y sama dengan min 3X, koefisiennya berapa ini? Minus 3. Nah, ini kan minus ya. Berarti dia gambarnya akan miring ke kiri. Gitu. Yang ketiga, Y sama dengan 4X min 5. Koefisien X-nya berapa? 4 ya. Berarti dia, karena dia positif, maka gambarnya pasti akan miring ke kanan. Dan yang terakhir, Y sama dengan min 2X plus 3. Ini koefisien X-nya adalah min 2. Negatif ya, maka gambarnya pasti akan miring ke kiri. Nah, kita akan lihat satu-satu ya. Di sini kanan kiri kanan kiri. Kita akan lihat. Yang pertama, Y sama dengan 2X. Koefisiennya adalah 2, yaitu positif ya. Maka gambarnya miring ke kanan. Benar kan? Di gambar garisnya miring ke kanan. Kemudian yang kedua, Y sama dengan min 3X ya. Koefisien X-nya adalah min 3 atau negatif. Gambarnya miring ke kiri. Nah, setelah kita cek, benar kan? Gambarnya dia miring ke kiri. Gitu. Yang ketiga, Y sama dengan 4X min 5. Koefisien X-nya adalah 4, positif. Gambarnya miring ke kanan. Ya, benar ya? Gambar garis lurusnya miring ke kanan. Dan yang terakhir, tadi Y sama dengan min 2X plus 3. Koefisien X-nya adalah min 2 atau negatif. Maka gambarnya miring ke kiri. Nah, kemiringan atau gradien ya, kemiringan atau gradien dari sebuah garis itu bisa kita hitung ya, bisa kita hitung berapa besar kemiringannya.
Nah, caranya adalah, jadi dari dua titik yang tadi kita sudah cari ya, sudah kita tentukan, kita bikin segitiga siku-siku seperti ini ya. Dari dua titik tadi, ya, kita arsir, nih ada dua titik, kemudian kita bikin segitiga siku-siku dari dua titik itu. Kemudian kita lihat jarak yang vertikal ya, jarak yang Y sama jarak yang horizontal ya. Di sini berarti ini berapa panjangnya nih jarak yang vertikal, yaitu berapa satuan atau berapa kotak? Itu 2 ya. Kemudian yang horizontal, yang sumbu X ini berapa kotak? Yaitu 1 ya kan? Nah, jadi bisa kita tulis bahwa gradien atau kemiringan ya, gradien atau kemiringan itu sama aja. Itu adalah jarak yang Y per jarak yang X. Ini simbol simbol delta ya. Delta itu adalah selisih ya. Selisih dari panjang yang vertikal, maksudnya panjang vertikal itu kan berarti lihatnya yang Y kan, per selisih atau jarak dari yang horizontal. Yang horizontal itu kan berarti lihatnya yang X ya kan. Berarti sama aja kita lihat Y per X. Y per X itu berapa? 2 per 1 ya. 2 per 1 sama dengan 2 gitu. Oke. Berarti gradien atau kemiringan dari garis ini adalah 2 gitu. Nah, ternyata bisa kita lihat juga ya bahwa angka 2 ini bisa kita lihat dari koefisien X yang ada di persamaan tersebut. Lihat persamaannya, Y sama dengan 2X, koefisien X-nya berapa? 2 kan ya, koefisien X-nya 2. Berarti gradiennya adalah 2 gitu. Oke, sekarang garis ini akan kita buktikan ya. Dari dua titik itu, dari dua titik tadi yang sudah kita cari, kita akan membuat segitiga siku-siku. Ini ya, segitiga siku-sikunya berarti ini ya. Kemudian tentukan jarak yang vertikal. Berapa yang vertikal? Berapa kotak? 1, 2, 3. 3. Kemudian jarak yang horizontal 1. Ya. Oke, jadi bisa kita tulis gradiennya adalah atau kemiringannya adalah berapa tadi? Jarak yang vertikal per jarak yang horizontal. Berarti 3 per 1 ya, sama dengan 3. Nah, perlu diperhatikan juga kalau garisnya itu miring ke kiri, ya, miring ke kiri, artinya gradiennya itu negatif. Ya. Maka tinggal kita kasih aja negatif ya, angka kita kasih aja minus di hasil akhirnya ya. Ingat, kalau garisnya itu miring ke kanan berarti positif gradiennya, tapi kalau miring ke kiri negatif. Jadi tinggal kita kasih min aja ya setelah kita hitung gradiennya Y per X. Oke, contoh berikutnya yang ini. Nah, kita gambar ya, dari dua titik itu kita bikin segitiga siku-siku seperti ini. Biar kelihatan jelas, kita arsir. Kemudian kita hitung berapa jarak yang Y dan berapakah jarak yang X. Yang Y adalah berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Kemudian yang Y 1 kotak. Ya. Jadi gradiennya adalah jarak di Y per jarak di X. Jarak di Y adalah 4. Jarak di X 1. 4 per 1 yaitu 4 ya. Karena garisnya miring ke kanan berarti nggak usah kita kasih minus. Kalau kita lihat di persamaannya, koefisien dari X adalah 4 juga ya. Jadi gradiennya itu bisa dilihat dari koefisien X, bisa juga kita menggambar di kartesiusnya. Kemudian contoh yang terakhir ini, dari persamaan Y sama dengan min 2X plus 3, kita udah menggambar garisnya juga. Coba kita gambar segitiga menggunakan dua titik itu ya. Segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Kan? Kita lihat jarak yang sumbu Y 1, 2, 3, 4 ya, 4. Kemudian jarak yang sumbu X-nya berapa ini? 2 kotak ya, 2 kotak. Jadi gradiennya adalah
yang jarak Y per jarak X, yang Y adalah 4, yang X adalah 2. 4 dibagi 2, 2. Kemudian lihat dia miring ke kiri ya, miring ke kiri, berarti tinggal kita kasih minus. Jadi hasilnya adalah, gradiennya adalah minus 2. Atau kita lihat di persamaan, besarnya adalah min 2, koefisien dari X, seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa besarnya kemiringan atau gradien dari sebuah garis itu kita hanya melihat koefisien dari X aja. Jadi yang ini adalah gradiennya adalah 2 ya. Kemudian yang Y sama dengan min 3X gradiennya adalah min 3 ya, gradien atau kemiringan. Yang ini gradiennya adalah 4 ya, karena koefisiennya 4. Dan yang terakhir gradiennya adalah minus 2 ya, gradien atau besar kemiringan dari sebuah garis. Oke, selanjutnya menggambar sebuah grafik ya, dan menentukan besar kemiringannya atau gradiennya jika diketahui 3 persamaan berikut ini. Ya, kita akan kerjakan satu-satu. Yang pertama adalah persamaannya adalah 3x plus y sama dengan 4. Ya, kalian perhatikan di sini persamaannya 3x plus 4 sama dengan y. Jadi persamaan itu harus kita jadikan y sama dengan ya, biar lebih mudah. Sebenarnya bisa aja persamaannya bentuknya seperti ini, 3x plus y sama dengan 4, tapi untuk mempermudah kerja kita jadikan aja y sama dengan, jadi 3x-nya ini suruh pindah ke sebelah kanan. Menyeberangi tanda sama dengan, berarti dia jadi minus ya, kalau menyeberangi tanda sama dengan berarti jadi minus 3x plus 4. Oke, jadi ini persamaan yang akan kita gunakan ya, y sama dengan min 3 plus 4. Nah, seperti tadi caranya adalah kita mencari 2 titik kan, dengan memasukkan nilai x. Kita pilih x-nya mau berapa dan berapa. Misalnya saya pilih x-nya 0 dan 1 ya. Oke, kalau x-nya 0 kita masukkan, berarti y sama dengan min 3 kali 0 plus 4. Min 3 kali 0, 0 plus 4, 4. Berarti titiknya adalah 0,4. 0,4 di mana? Di sini, 0,4. Kemudian kalau x-nya 1, y sama dengan min 3 kali 1 plus 4. Min 3 kali 1, min 3 plus 4, 1. Jadi titiknya adalah 1,1. 1,1 adalah di sini. Ya, udah ada 2 titik, tinggal kita hubungkan aja. Kita hubungkan menjadi sebuah garis ya. Jadi ini tanda panah, ini juga tanda panah. Artinya terus ke atas dan terus ke bawah, tidak terhingga. Gitu ya. Oke, garisnya sudah jadi. Sekarang kita akan cari gradiennya. Gradiennya tadi bisa pakai cara menggunakan nyari segitiga, ya, menggambar segitiga, atau hanya dengan melihat persamaannya, yaitu koefisien dari X. Berarti gradiennya berapa kalau kita melihat koefisien dari X? Yaitu min 3, ya. Gradien atau kemiringannya yaitu minus 3, ya. Terlihat bahwa garisnya miring ke kiri, berarti pasti gradiennya negatif ya. Lanjut, soal kedua. Y sama dengan 2/3x plus 5. Nah, kalau seperti ini sudah Y sama dengan ya, berarti nggak perlu kita ubah. Kalau ada perperan seperti ini ya, saran saya adalah untuk mempermudah, kita ambil X-nya adalah yang pertama 0 ya. Kemudian X yang kedua adalah, lihat dari pecahan itu, kita ambil penyebutnya. Ini penyebutnya berapa? 3 ya. Berarti kita ambil X-nya 3. Supaya nanti bisa dicoret tuh. Ketika dikali dengan X, X-nya 3, pecahan itu bisa dicoret. Oke, kita masukkan satu-satu. Kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan 2/3 kali 0 plus 5. Nah, 2/3 kali 0, 0. 0 tambah 5, 5. Berarti titiknya 0,5. 0,5 di sebelah sini. Kemudian kalau X sama dengan 3, berarti Y sama dengan 2/3 dikali 3 plus 5. Nah, jadi 2/3 dikali 3, itu 3-nya bisa dicoret. Nah, maksudnya seperti itu ya, supaya bisa dicoret. Jadi, X-nya itu kita ambil sama dengan penyebutnya.
3 dicoret sama 3 jadi 1. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 5, 7. Berarti titiknya 3,7. 3,7 di mana letaknya? Ini angka 7 di sini. Berarti 3,7 di sebelah sini. Oke, sudah ada 2 titik, tinggal kita hubungkan aja menjadi sebuah garis lurus. Ya. Ingat harus dikasih tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah supaya dia membacanya adalah dan seterusnya ke atas dan seterusnya ke bawah. Gitu. Oke, sekarang gradiennya dari persamaan aja sudah dapat kita ketahui ya bahwa gradiennya adalah berapa koefisien dari X? Yaitu 2/3 ya, 2/3. Kok gradiennya pecahan? Benar nggak sih? Oke, coba aja kita buktikan di gambar ya. Kita akan membuat segitiga nih dari dua titik itu. Nih ya, segitiga siku-siku ini kan. Berapa jarak dari yang vertikal? 2. Jarak yang horizontal berapa? 3. Berarti gradiennya adalah jarak dari yang vertikal per jarak horizontal atau Y per X. Y per X, Y-nya 2. X-nya 3. 2/3. Betul kan? 2/3 seperti itu.